Pertanyaan pertama, Cici operasi di mana aja sih? Cici, menurut Cici operasi hidung mancung itu seperti apa sih? Cici, apa sih bedanya operasi di Korea, Bangkok, dan Indonesia? Pertanyaan ketiga, Cici katanya kalau nggak mancung ngapain oplas? Kalau oplas ya harus mancung, mendingan implan atau rib cartilage. Harganya berapa? Oke. Apakah resiko gagal itu bisa revisi? Bisa banget. Cuma pengalaman aku, makin kita dioperasi, hidung kita makin sensitif dan makin sakit. Jadi yang terakhir tuh, aduh. Ke-1, nothing. Kedua, ketiga, keempat, oh my god. Karena memang yang di keempat juga, aku ada perbedaan lubang hidung. Jadi lubang hidung yang kecil aku itu ketarik. Jadi lebih kecil daripada yang kanan. Sehingga yang hidung kiri itu aku nggak bisa nafas. Jadi memang cukup banyak dibenerin, cukup lama dan sakit sekali. Oke. Yang setelah itu, kalau lagi mens, boleh operasi tidak? Jangan, sumpah demi Tuhan jangan. Karena gue bandel, jadi yang keempat ini gue lagi period, aku operasi. Ya Tuhan, karena badan kita semua sensitif, itu sakitnya luar biasa. Aku tuh orang yang benar-benar tahan sakit, yang kasarnya kalau aku tanam benang pun aku nggak usah anestesi gitu loh. So, ingat ya, jangan pas lagi kamu period. Terutama kalau kamu operasi-operasi yang pakai tulang rib segala macam nggak boleh ya, karena kita lagi darahnya banyak keluar kan, itu nggak boleh sama sekali. Oke, dari operasi yang pertama ke yang kedua atau yang selanjutnya jeda berapa lama? Kalau kamu mau bagus 2 tahun karena luka dalamnya udah kering. Kalau misalnya mau maksa 6 bulan sampai setahun. Tapi kalau kamu mau bagus, tunggulah, sabarlah setahun. Kita mau cantik juga kan progresnya kan pelan-pelan ya. Kemudian apa aja sih yang diperbaiki di hidung? Oke. Yang aku tahu ya, berdasarkan yang aku tahu loh ya. Yang pasti kalau kamu seperti orang-orang di Indonesia Timur punya batang yang jebrak, lebar, itu pasti ada pengikisan batang. Batangnya dikikis, dikecilin. Kemudian tulang-tulang yang miring itu harus dibenerin sehingga rata. Yang kedua, cuping. Cupingnya biasa dikecilin. Nah, sebentar ya, aku mau cupingnya dikecilin. Kemudian ini tip depan biasanya ambil dari sini nih. Ambil dari implan dari telinga, dipasang. Kalau aku sekarang jadi implan L, yang depannya ini sisa waktu aku operasi kedua itu kan masih ada implan, belum rusak. Aku minta dokter pasang di depan. Jadi depan ini, tip depan, kalau nggak ada rawan, aku nggak ngerti ganjil pakai apa, karena rata-rata tip depan tuh ganjilnya pakai rawan atau pakai septum. Tuh. Terus ada lagi, nah ini nih yang antik. Kalau jarak hidung dan bibir ini jauh, karena cewek itu memanis harus deket. Itu yang disebut dengan bullhorn surgery. Di sini nggak ada. Aku sih nyari nggak ada. Dan aku memang nggak punya problem itu, jadi aku sih nggak kepengen gitu. Cuma itu yang pasti di Filipina ada. Jadi dia itu ditarik dari sini. Dari hidung di bawah, ditarik, diambil gini. Sehingga jarak hidung ke sini tuh deket. Gitu. Oke. Cuping itu kalau misalnya kecil, itu pasti bagus. Dan harus gimana sih sebenarnya cuping yang bagus? Oke. Hati-hati bermain-main dengan cuping ya. Karena aku ngelihat circle aku ada 2 macam cuping. Yang satu memang dia gede, jebrak, lubangnya besar. Ada yang lubangnya kecil tapi lemaknya tebel. Gitu. Jadi kamu harus lihat kasus. Jadi jangan, aku hidungnya gede, pokoknya aku mau dikecilin. Kalau lubang kamu kecil, terus kamu dipotong, ya kamu makin nggak bisa napas. Jadi solusinya apa? Itu biasanya buang lemak hidung. Kalau tanya di mana, jujur aku nggak tahu. Karena ini problem yang ada sama teman aku. Akhirnya dia menemukan dokter di luar negeri. Kalau di sini siapa? Karena ini kasus-kasus jarang ya. Jadi kamu pasti suka lihat lah, hidungnya tuh tebel, kayak gede, tapi bukan ininya tebel, lubangnya kecil gitu. Sehingga harus dikikis lemak-lemaknya. Gitu. Jadi hati-hati kalau untuk cuping, kamu perhatiin. Jangan sampai kalau kamu udah lubangnya kecil, terus kamu mau potong, udah nggak bisa nafas, percuma, ada hidung kamu juga nggak bakal kupingnya bisa. Ini yang ada jadi kayak orang kepencet. Gitu. Berapa lama sih
sampai bagus 2 minggu sudah manusiawi. Dalam arti kamu pergi-pergi juga udah nggak diperban, orang lihat juga ya udah hidung kamu mancung tapi masih bengkak. 1 bulan udah lebih bagus. Ini 2 bulan. Dan dengan pertambahan usia, jujur aku ngerasain bahwa recovery aku sekarang tuh jauh lebih sulit dibanding dulu. Jadi kalau kamu masih muda, 2 bulan tuh pasti lebih bagus dari ini. 1 tahun itu perfect biasanya. Hati-hati. Di tahun kedua itu kamu bisa melihat apakah tetap stay seperti itu atau berubah. Gitu. Kalau aku yang operasi kedua, aku berubah. Bagian depannya turun. Kalau yang sekarang aku belum tahu, ya mudah-mudahan lah ya. Jangan sampai karena aduh udah gak tahan sama operasinya, sakit sekali. Gitu. Jadi tunggu sampai 2 tahun baru kamu bisa lihat. Kalau setelah 2 tahun hasilnya tetap, artinya selamanya itu akan tetap seperti itu. Oke. Terus lebih baik operasi di Indonesia atau di luar negeri? Kalau kamu budget terbatas, waktu terbatas, di Indonesia juga udah banyak kok. Kenapa? Karena kalau sampai infeksi atau ada satu kasus yang aku lihat dari teman-teman aku, yaitu benang ketinggalan. Hanya gara-gara benang loh. Jadi dia kan ke Korea. Kemudian langsung operasi, langsung pulang. Pas buka jahitan sama suster di Korea, itu ketinggalan benang 1. Kebetulan badan dia itu memang nolak benda asing. Akhirnya infeksi. Yang dibiarkan bertahun-tahun, akhirnya hancur hidungnya gitu loh. Nah kamu bayangin kalau kamu dananya terbatas, terus kamu ada kasus-kasus kayak gini, terus kamu harus berangkat lagi ke sana. Mau habis berapa? Gitu. Kalau misalnya memang gak ada masalah, it's fine-fine aja. Kalau aku pribadi, aku adalah orang yang kalau bisa di Indonesia, gua nggak mau keluar negeri. Gua akan operasi di luar negeri kalau tidak ada pilihan. Contohnya, nanti abis ini gua mau operasi yang disebut dengan corner lip lift, yaitu garis bibir yang dinaikin. Nah itu aku nyari kemana-mana nggak ada. Jadi aku bener-bener harusnya tahun ini sih aku mau pergi, tapi nunggu COVID ya. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan. Gitu. Kemudian yang terakhir, gimana sih supaya hasil surgery itu bagus? Ini metode aku ya. Yang pertama, aku rajin ngobrol sama orang-orang yang di circle Oplas. Sering baca-baca review. Terus kamu tiap kali mau lihat foto itu harus lihat bagian hidungnya tok. Hidung yang sempurna adalah hidung Barbie. Itu hidung yang sempurna. Nah, kemudian setelah itu biasa aku foto muka aku, cepret, udah gitu aku edit. Oh, cupinya kecilan nggak? Ini mancungnya ya nggak gitu loh. Nah, setelah edit, oh kayaknya gue kurang ini nih, kurang ini. Jadi usahakan kamu, karena kamu sendiri yang tahu bentuk muka kamu edit dulu sesuai yang kamu mau. Nanti hasil jadinya, oke, gue mau kayak gini. Baru kamu kasih, dok, saya mau kayak gini gitu. Kalau orang kan biasa kan gimana dokter ya, kadang-kadang belum tentu sesuai dengan selera kita gitu loh. So buat siapa aja yang bersedia sharing pengalaman kegagalan atau kesuksesan tentang oplas apapun, mau liposuction, tummy tuck, whatever, kamu boleh kesini, kamu DM aku di IG @neni_anggraini atau kamu komen di YouTube ini. Kalau kalian suka, so like, share, subscribe, and press the bell of notification. Bye-bye!